Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Di pembelajaran 6 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan juga PJOK di halaman 105 sampai dengan 102. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina, nanti ada video rekomendasi untuk playlist dan juga pembelajaran lain. Atau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini, nanti ada playlistnya lengkap ya. Misalnya adik-adik kelas 6 nih, kita pilih playlist kelas 6, klik biru-birunya seperti ini. Nanti kita akan masuk ke playlist-playlist yang ada di kelas 6. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 2. Jadi klik putar semua seperti ini. Nah, nanti akan diputar otomatis videonya mulai dari halaman awal. Adik-adik bisa cari berdasarkan subtema 1 sampai 3 atau 4, lalu pembelajaran 1 sampai 6, dan dari halaman juga bisa. Jadi nanti di-scroll aja ke bawah ya, dicari sampai ketemu ya. Nah, kita mulai ya adik-adik. Di sini ada Edo ya. Kata Edo, untuk meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia loh adik-adik. Nah, sekarang kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani kita. Ya. Nah, kalau sebelumnya kita ada sejarah penemuan basket, terus sepak bola, sekarang badminton ya. Kita baca dulu ya. Nama badminton berasal dari rumah atau istana di kawasan Gloucestershire sekitar 200 km sebelah barat London adik-adik ya, bernama Badminton House. Demikian nama istana tersebut. Menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai dikembangkan menuju bentuknya yang sekarang. Nih ada raket sama kok ya. Nah, di bangunan tersebut, sang pemilik Duke of Beaufort dan keluarganya pada abad ke-17 menjadi aktivis keluarga ini. Nah, akan tetapi Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena dari situlah permainan ini mulai dikenal kalangan atas dan kemudian mulai menyebar. Badminton menjadi satu-satunya cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Ya. Nah, usai olahraga, kita akan kembali belajar adik-adik. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Coba kita amati pensil tersebut. Tahukah adik-adik asal-usul pensil? Apa manfaat pensil? Wah, ternyata kayaknya pensil juga ada yang menemukannya adik-adik. Kita coba baca ya. Judulnya, Pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum digunakan pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk yang seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern. Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Nah, perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan grafit pada tahun 1564 ya, di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Nah, pada mulanya grafit ini hanya dibungkus tali ya adik-adik yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Nah, ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamai pensil, yang adik-adik pakai untuk menulis. Ya, nah pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya pada abad ke-19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, nah ini perusahaan-perusahaan pensil sampai saat ini ya adik-adik ya. Dan perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Nah, pada zaman modern, pensil dibuat dengan menghancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu ya. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal sekarang kayak gini contohnya ya. Nah, pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa
bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, adik-adik, kita seperti biasa mau menulis informasi ya, informasi dari paragraf-paragraf yang ada di atas. Karina buatkan di sebelah kanan ya. Paragraf 1 yaitu topik masalah, yaitu pertanyaan mengenai penemuan perkembangan pensil. Paragraf kedua deret penjelas, yaitu perkembangan pensil dimulai sejak ditemukan grafit tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Kemudian ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan dengan pensil. Lalu yang ketiga, deret penjelas. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan mencampurkan grafit murni, ya, dengan tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini nanti dicetak menjadi bentuk tipis panjang yang dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini ya adik-adik ya. Nah, paragraf yang keempat, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, adik-adik, pensil menjadi benda yang sangat penting ya buat kita, buat adik-adik, buat Kak Rina, buat semuanya. Jika tidak ada pensil, kita kesulitan lagi belajar. Karena kadang-kadang misalnya kalau Kak Rina nih lagi meeting, lagi apa, wah butuh mencatat sesuatu nih. Nah, itu kita pakai pensil. Ya. Nah, kita juga tidak bisa membuat karya tulis, misalnya cerita pendek, puisi, dan juga tulisan lainnya pastinya ya. Nah, berikutnya tuliskan semua kata bercetak miring. Nah, tadi kan ada kata-kata yang bercetak miring ya adik-adik ya. Ini kita lihat. Nih, gimana sih? Terus ada bikin, modern, zaman. Ya, nih adik-adik bisa lihat di sebelah kanan juga. Terus apalagi nih dipakai. Terus habis itu gampang ya, gampang. Gampang terus dibikin. Terus apalagi adik-adik ya nih, ngembangkan, buat ya, lalu hancurkan, terus sama ya, sama terus banget ya, kalau gak ada kayak bahasa gaul gitu ya adik-adik ya, terus sama bakal, waktu lagi, gak bisa bikin ya. Nah, itu ya adik-adik ya, sudah dibuatkan di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut, ada Lani di sini. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita loh adik-adik. Nah, gimana sih akibatnya kalau kita nggak memiliki sikap tersebut? Nah, kita lihat. Ya, masih ingat nggak adik-adik kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Nah, kita cermati lagi nih. Jadi, Ani itu anak Bapak dan Ibu Yakob. Ya, Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, mulai dari buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membekali makanan sehat ya untuk Ani sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, kalau adik-adik gimana? Udah bisa buat ayah dan ibu bangga belum dengan jadi pintar di sekolah? Ya. Nah, sekarang kita buat isiannya di sini ya. Hak Ani apa? Yaitu mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan buku, seragam sekolah, makanan sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Lalu dampaknya yang ini kita lihat di sebelah sini. Selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan ya. Nah, manfaat kewajibannya adalah menjadi siswa berprestasi, tidak pernah mendapatkan sanksi dari sekolah. Nah, dampaknya kalau kita tidak bertanggung jawab, kita nggak naik kelas ya, karena kita nggak pernah belajar. Ya, lalu mendapatkan nilai yang kurang baik. Ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berdasarkan cerita tadi. Yang pertama, sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. Nah, yaitu kewajiban Ani bersyukur ya karena memiliki ayah ibu yang mendukung, mematuhi nasihat ayah ibu, sekolah, belajar, dan mengerjakan tugas sekolah.
Terus yang kedua, apakah Ani sudah menjalankan kewajibannya? Jelaskan dan beri contoh. Nah, ya sudah menjalankan kewajibannya. Ya contohnya dia sudah bersyukur, mematuhi nasihat ayah dan ibu, dia pergi ke sekolah dengan rajin, belajar dengan rajin juga, dan juga mengerjakan tugas sekolah. Lalu apa manfaat tersebut bagi masa depan Ani? Wah, ini manfaatnya besar banget ya adik-adik ya. Kalau Ani selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan, dia bisa menjadi anak yang berbakti dan membanggakan orang tua. Dan masa depannya juga menjadi bagus atau baik atau cerah ya. Lalu apakah Ani bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan beri contoh. Ani sudah bertanggung jawab ya. Contohnya, dia sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibu, selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu, rajin sekolah, belajar, dan mengerjakan tugas tanpa diingatkan. Jawabannya mirip-mirip ya, karena memang teksnya sedikit adik-adik. Yang kelima, apa yang terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Ya, kalau tidak bertanggung jawab, Ani akan jadi anak pemalas. Ya, tidak mensyukuri nikmat Tuhan karena masih banyak sekali di luar sana adik-adik kita yang tidak bisa sekolah misalnya karena sekolahnya mungkin sedang terkena banjir, ya buku-bukunya hanyut dan lain sebagainya adik-adik. Ya, lalu tidak memperoleh ilmu pengetahuan dan pastinya mengecewakan orang tuanya, ya. Nah, berikutnya adalah nih lagi nih, bagaimana dengan adik-adik? Hayo, apakah sudah bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Harus bertanggung jawab ya adik-adik ya. Karina percaya adik-adik di sini yang menonton video Karina pasti semuanya bertanggung jawab terhadap kewajiban adik-adik ya. Nah, sekarang adik-adik tuliskan pengalaman dirimu menjalankan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah. Tuliskan dalam diagram seperti ini ya. Karina contohkan di sebelah kanan. Tulis nama adik-adik, misalnya namanya di sini Kak Rina ya. Kak Rina tulis nih nama Kak Rina. Nah, Rina, kewajibannya dulu ya, mematuhi nasihat orang tua, rajin belajar, mengerjakan PR. Akibatnya jika bertanggung jawab, semua kebutuhan sekolah terpenuhi. Lalu manfaat kewajibannya adalah bisa membanggakan orang tua, mendapatkan semua kebutuhan sekolah dan menjadi anak pintar. Kalau tidak bertanggung jawab, kebutuhan sekolahnya nggak dipenuhi ya dan menjadi anak yang tidak berprestasi. Nah itu contohnya. Nah pembelajaran kita sudah selesai deh adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!